Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3. Semuanya sudah siap ya untuk membahas tugas yang kemarin hari Senin diberikan Bunda Febri untuk kalian. Semoga semuanya hari ini anak-anak hadir, tidak ada yang absen ya. Baik itu yang biasanya absen, Mas Alkori sudah hadir, Mbak Zia, kemudian Vika, ya, Dinda, Mas Randy. Gimana Mas Randy? Lama juga nggak dengaran ya. Untuk pelajaran hari ini semoga saja semuanya hadir di kelas online ya. Nah, sekarang dibuka untuk Bu Pena halaman 29 ya dan 30. Coba dibuka. Kita bahas langsung. Di soal yang nomor 1, tandailah kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Jadi, jawaban Bu Pena halaman 30. Yang nomor 1 itu kata kunci, masih ingat ya. Kata kunci itu berarti adalah untuk mencari kalimat utamanya atau gagasan utamanya, itu bisa disebut juga dengan kata kunci. Di paragraf pertama itu ada serat. Setelah itu ada lagi serat alami ya. Jadi jawaban nomor 1 itu ada serat alami, kemudian ada serat buatan. Setelah itu juga ada polimer alam dan polimer sintetis ya. Jadi sintetis atau buatan. Ya, di paragraf yang kedua dibaliknya itu ya, kalian boleh saja di situ kain wol mungkin ya. Kain wol. Jadi kalau kata kunci ini hampir di setiap paragraf seperti mencari kata-kata penting ya. Yang nomor 2 anak-anak, ya nomor 2 itu adalah carilah arti kata tersebut di kamus. Nah, di sini serat artinya itu apa? Jadi serat itu merupakan komponen atau bagian terkecil ya. Ini nanti diolah, yang diolah menjadi benang. Itu ya. Kalau serat alami berarti serat yang berasal dari alam. Serat yang berasal dari alam. Di sini kalian sudah ketahui kemarin dijelaskan Bunda, yaitu dari tumbuhan dan hewan. Itu ya. Sedangkan serat buatan artinya adalah payo, serat yang dibuat serat yang berasal ya, berasal dari bahan campuran. Campuran itu bisa dari bahan alami, hewan atau tumbuhan, ditambah lagi dengan plastik atau dari sumber daya alam. Itu ya, yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini dari jawaban bahasa Indonesia ada yang kurang jelas, ini bisa ditanyakan. Bagi yang salah, jangan lupa dibetulkan ya, karena nanti ulangannya pasti Bunda akan mengambil dari soal-soal yang sudah kita bahas. Ya, tadi sudah membahas muatan bahasa Indonesia. Sekarang anak-anak dibuka ya untuk halaman 31. Ayo berlatih muatan matematika. Kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang bangun yang mempunyai simetri dan tidak simetri, atau kalau bangun yang tidak simetri itu bisa disebut dengan asimetris ya. Nah, di soal nomor 1 itu anak-anak, di sini ada tulislah banyak simetris lipat pada bangun datar berikut dan gambarlah semua sumbu simetrisnya ya. Jadi yang A itu adalah bangun A ya. Sebentar. Bangun A itu namanya itu adalah, ini coba saya zoom ya. Jadi bangun A, gambar apa itu ayo? Dari situ kita bisa melihat yang namanya, nah ini dia ketemu ya. Ini adalah segi 5. Segi
5. Kenapa kok segi 5? Ya karena seginya ini ya sebanyak 5 di sini ya. Jadi kalau saya pindah ke sini itu, nah maaf, nah di sini ini 1 2 3 4 5. Tapi ini harus sama panjang semuanya. Kalau dari sisi ini 5 cm, berarti semuanya juga harus dari titik sudut A ke titik sudut B ini juga harus 5 cm. Jadi segi 5 ini mempunyai 5 sisi yang sama panjang, sehingga di sini ya berarti dia adalah sumbu simetrisnya juga sebanyak 5. 1. Nah, di sini 2. Kemudian 3 ya. Di sini 4 ya. Satu lagi. Ini 5. Ini ya, jadi ada 1 2 3 4 5. Jadi segi 5 ini mempunyai 5 simetris lipat. Maaf. Oh. Ini ya, jadi segi 5 itu mempunyai 5 simetris lipat ya. Nah, setelah itu di yang nomor B itu anak-anak, di situ ada namanya trapesium sama kaki. Kebetulan Bunda punya di sini ya. Nah, trapesium sama kaki ini dilihat. Ini merupakan juga segi 4 ya. Nah, trapesium sama kaki ini anak-anak. Maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Bunda punya trapesium sama kaki. Diingat-ingat, yang namanya sama kaki berarti sisi yang ini berhadapan. Ya. Ini kalau kita itu lipat ya, kita lipat menjadi dua bagian yang sama luas, sama besar seperti ini. Jadi nggak ada istilahnya itu, nggak ada sisanya, sudut ketemu sudut ya. Nah, ini jadi trapesium sama kaki ini mempunyai 1 simetris lipat. Dengan ini adalah sumbunya. Ya, ini adalah trapesium sama kaki. Jadi kalau misalnya digambar ya, kalau misalnya digambar itu, nah seperti ini. Jadi di sini simetris lipatnya, sumbu simetrisnya ya. Jadi mempunyai 1 simetris lipat. Yang kedua adalah bangun persegi panjang. Nah, ini namanya persegi panjang yang mempunyai panjang berhadapan, terus ini lebar ya. Jadi ini kalau dilipat juga sama. Bagian pertama sumbunya ya. Sumbu simetris bagian pertama, kemudian sumbu simetris bagian yang kedua. Nah, ini kalau kalian nggak bisa membayang itu bisa membentuk sebuah persegi panjang. Jadi kalau persegi panjang ini mempunyai simetris lipat 2. Jadi kalau digambar di sini adalah sumbunya seperti ini. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini persegi panjang, ini trapesium sama kaki. Di soal yang D itu ada gambar apa ya? Seperti persegi, tapi dia bukan persegi ya. Jadi di yang B itu adalah belah ketupat. Jadi belah ketupat ini kalau digambarkan seperti ini. Dia mempunyai diagonal. Ya, jadi dia ini mempunyai diagonal. Jadi belah ketupat ini seperti ini. 1, kemudian 2. Coba saya gambarkan di sini simetris lipatnya belah ketupat. Ini 1 ya. Kemudian di sini, maaf, agak miring. Nah, 2. Ini sama dengan persegi. Jadi mempunyai 4 simetris lipat. Nah, ini adalah belah ketupat. Jadi kalau dikasih warna yang berbeda ini sumbu simetrisnya ya. Misalnya ini. Nah, ini saya kasih warna yang berbeda. Ada berapa? Ada 4. Ya. 1 2 3, yang terakhir ini.
Ya. Jadi bisa dimengerti ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi yang namanya sumbu simetris itu ya, jadi bagian atau garis yang bisa membelah menjadi dua bagian tersebut dengan menempelkan, tidak ada yang luas wilayah yang sisa atau sama, nemplek jadi satu, nempel. Ya, ini namanya sumbu simetris. Yang kedua, buatlah bangun datar yang berbeda, setelah itu gambarlah semua sumbu simetrisnya. Ini tadi sudah digambar sama Bunda, ada persegi panjang dan juga ada trapesium. Kalau jawaban kalian mungkin segitiga dan lingkaran juga boleh. Itu ya, penjelasan dari Bunda terkait dengan soal muatan matematika halaman 31. Nanti yang belum jelas, anak-anak bisa mendengarkan penjelasan mengenai simetris lipat di video yang berikutnya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.